Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat siang anak-anak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan unsur kebahasaan teks berita. Nah, struktur dan unsur kebahasaan teks berita ini ada di buku paket Bahasa Indonesia kelas 7 bab 1 di semester 1. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai struktur dan unsur kebahasaan. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari unsur-unsur dan juga ciri-ciri dan satu lagi pengertian teks berita, maka kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai struktur dan unsur kebahasaan teks berita. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah siswa diharapkan mampu menentukan struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Baik, kita lanjut. Apa saja sih yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama adalah struktur berita. Lalu materi kedua adalah kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah bahasa bersifat standar atau baku. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa. Yang keempat, kata kerja mental. Yang kelima, kata keterangan waktu. Dan yang terakhir adalah mengenai konjungsi temporal. Struktur teks berita. Nah, materi yang akan kita bahas pertama adalah struktur teks berita. Struktur teks berita yang pertama adalah kepala berita. Nah, di sini dilambangkan dengan segitiga terbalik ya. Jadi, maksudnya apa sih segitiga terbalik ini? Nah, jadi di kepala berita ini, unsur-unsur berita yang kemarin kita singkat menjadi adik Simba, itu adanya di kepala berita. Jadi di kepala berita ini semua hal-hal penting, semua kejadian-kejadian penting, kalimat-kalimat penting adanya di kepala berita. Nah, kenapa di kepala berita ini lebih luas ya kan? Daerahnya tuh lebih luas nih. Di sini ya, di sini kenapa lebih luas? Karena sebentar ya. Nah, di sini kita lihat nih, kenapa dia lebih luas? Karena di kepala berita ini sudah mencakup yang namanya unsur-unsur dan juga ciri-ciri berita, semuanya masuk ke dalam kepala berita. Makanya dia itu lebih besar posisinya dan lebih penting. Lalu yang kedua ada yang namanya apa ini? Tubuh berita. Ya, ini ya tubuh berita. Nah, tubuh berita ini dia cakupannya lebih sedikit ya nih, lebih sedikit dibandingkan dengan kepala berita. Nah, unsur-unsur yang adik Simba itu selain dia ada di kepala berita, dia juga ada di tubuh berita. Nah, tubuh berita ini masih merupakan bagian yang penting, namun tidak sepenting berita-berita yang ada di bagian kepala. Nah, lanjut. Yang ketiga ini apa sih? Nah, yang ketiga ini adalah unsur mana ya? Belum keluar. Nah, yang ketiga ini adalah unsur ekor. Ya, ini ya nih unsur ekor. Ekor berita. Nah, kenapa disebut ekor? Dan juga kenapa nih dia berada di posisi yang paling kecil. Nah, jadi di unsur ekor ini berita yang disampaikan itu sudah kurang penting. Ya, jadi di ekor ini adalah bagian yang kurang penting dari berita. Nah, makanya disebut dengan ekor. Nah, dia pun pembahasannya hanya sedikit ya kalau ekor berita. Seperti itu. Jadi, unsur-unsur berita ini ada 3 ya. Ada kepala berita, ada tubuh berita, ada ekor. Jadi, ada 3 struktur teks berita yang dilambangkan dengan segitiga terbalik. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh berita yang saya ambil di Detikcom. Di bawah itu sudah ada sumbernya. Nah, ini adalah contoh berita yang bisa kita baca ya.
Nah, setelah kalian baca di bagian pertama ini, nih di paragraf 1 ini merupakan kepala berita. Ya, kepala berita nih, yang ini nih. Kepala berita, ya kan? Nah, di kepala berita ini ada apa? Ada informasi penting. Informasi apa? Informasi mengenai vaksin ya. Mengenai vaksin yang diperuntukkan buat booster tenaga kesehatan atau nakes. Nih vaksin Moderna, maaf ya kalau tulisannya tidak terlihat, ini vaksin Moderna yang diperuntukkan buat booster tenaga kesehatan atau nakes. Nah, di sini hal pentingnya. Gitu. Nah, di bagian kedua ini sudah masuk ke dalam apa? Ke dalam tubuh berita nih. Terus kalau kita baca, nah, terus ya, nih di paragraf kedua, ya ini paragraf kedua, terus paragraf ketiga, dan paragraf keempat ini masuk ke dalam tubuh berita. Ya, di sini masih mengenai vaksinasi ya, vaksinasi ketiga. Masih membicarakan vaksinasi ketiga atau vaksinasi booster untuk tenaga kesehatan nakes. Nah, lalu di paragraf terakhir, di paragraf kelima, bisa kita lihat paragraf kelima dan keenam ini sudah termasuk ke dalam ekor berita karena berita yang disampaikan ini sudah keluar ya, sudah keluar dari pembahasan. Tadi kan di bagian atas itu dijelaskan bahwa vaksinnya adalah vaksin booster, ya, yaitu vaksin ketiga. Nah, terus di paragraf kedua, 3 dan 4 juga masih membicarakan vaksin suntikan ketiga atau vaksin booster. Sedangkan di paragraf kelima dan keenam ini membicarakan vaksin untuk ibu hamil. Jadi itu sudah keluar dari konteks pembicaraan. Jadi 5 dan 6 ini termasuk ke dalam struktur ekor seperti itu. Semoga sampai sini bisa dipahami ya. Jadi struktur berita itu ada 3, dimulai dari kepala berita atau lead, lalu ada tubuh berita, dan yang terakhir adalah ekor berita. Nah, bagian yang paling penting adanya di mana? Di kepala berita. Lalu bagian tubuh berita ini juga bagian yang penting. Itu lebih menguraikan apa yang ada di paragraf pertamanya atau kepala berita. Nah, lalu di ekor berita biasanya di sini disampaikan hal-hal yang kurang berkaitan dengan kepala berita maupun tubuh berita, seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, ini pembahasan selanjutnya, kaidah kebahasaan. Nah, di kaidah kebahasaan teks berita itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bahasa standar baku. Lalu selanjutnya ada kalimat langsung, konjungsi bahwa, kata kerja mental, kata keterangan waktu, dan terakhir adalah konjungsi temporal. Baik, kita akan bahas satu-satu dimulai dari bahasa standar baku. Baik, kita lanjut ke kaidah kebahasaan yang pertama, yaitu bahasa standar baku. Jadi, bahasa standar ini lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa populer maupun kedaerahan akan dihindari pada teks berita. Jadi, penggunaan bahasa pada teks berita adalah bahasa yang biasanya digunakan oleh masyarakat. Namun, bukan bahasa daerah dan juga bukan bahasa-bahasa populer yang sedang ngehits. Jadi, bahasa yang digunakan itu bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat atau oleh umum. Seperti itu. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu kalimat langsung. Nah, apa sih kalimat langsung itu? Kalimat langsung ini adalah kalimat yang terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Jadi, kalimat-kalimat yang langsung diucapkan oleh seseorang, kalimat yang langsung keluar dari mulut seseorang, itu namanya adalah kalimat langsung.
Nah, kalimat langsung ini ditandai dengan dua tanda petik ganda. Ya, petik terus kalimatnya dan ditutup dengan tanda petik lagi. Nah, contohnya seperti ini. Contoh, kami mengimbau kepada pemerintah daerah untuk memberikan vaksin merek Moderna sebagai dosis ketiga hanya kepada nakes. Selain untuk nakes, vaksin COVID-19 Moderna diperuntukkan bagi publik, khususnya ibu hamil dan masyarakat yang memiliki komorbid yang belum pernah mendapatkan vaksinasi sama sekali, kata juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Nah, ini adalah contoh kalimat langsung, yaitu kalimat yang diucapkan langsung oleh juru bicara vaksinasi COVID-19, yaitu Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi. Nah, tadi kan dicirikan itu bahwa ada tanda petik ganda. Nah, ini ya nih, tanda petik gandanya nih. Ada di awal dan di akhir kalimat, di penutup kalimatnya. Di akhir pembicaraan dari seseorang tersebut. Nah, jadi dapat nih ya, dapat diciri-cirikan bahwa kalimat langsung ini adalah kalimat yang biasanya menggunakan tanda petik 2 seperti ini. Ya, kalimat yang langsung diucapkan oleh narasumber atau oleh seseorang yang sedang berbicara dan diawali serta diakhiri oleh tanda petik ganda. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke kaidah kebahasaan yang ketiga. Maaf, belum saya hapus dahulu. Baik, kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu konjungsi bahwa. Ya, konjungsi bahwa. Konjungsi ini berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Penggunaan konjungsi ini terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Ya, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah kalimat tidak langsung. Nah, jadi penggunaan konjungsi bahwa ini salah satunya adalah untuk menyatakan kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung ini adalah kebalikan dari kalimat langsung. Kalau kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan langsung oleh narasumber atau seseorang, maka kalimat tidak langsung ini adalah kalimat yang sudah dikonversikan menjadi ucapan seseorang ya. Jadi bukan oleh seseorang itu lagi yang membicarakan, tapi oleh orang lain. Orang lain, seseorang yang mengucapkan kata-kata orang lain, itu namanya kalimat tidak langsung. Nah, contohnya, Andrina mengatakan bahwa adiknya tidak pulang sejak tadi malam. Ini ya, bahwa nih ada kata bahwa. Andrina mengatakan bahwa adiknya tidak pulang sejak tadi malam. Ini adalah contoh dari kalimat tidak langsung dengan menggunakan konjungsi bahwa. Ya, jadi ini adalah contoh kalimat tidak langsung yang menggunakan konjungsi bahwa. Nah, kalimat ini bisa kita ubah menjadi kalimat langsung. Nah, kalau kalimat ini kita ubah menjadi kalimat langsung, maka kalimatnya seperti ini. Adik Andrina tidak pulang sejak tadi malam, ucap Andrina. Nah, itu adalah contoh dari kalimat langsung. Tapi kalau kalimatnya seperti ini, ada kata bahwanya, maka kalimat ini dinyatakan sebagai kalimat tidak langsung atau kalimat yang menggunakan konjungsi bahwa. Baik, sampai sini apa ada pertanyaan? Nah, seperti itu ya jadi ya. Baik, kita lanjut ke kaidah kebahasaan selanjutnya, yaitu mengenai kata kerja mental. Nah, apa sih kata kerja mental itu? Nah, kata kerja mental adalah kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Jadi di sini ada yang bisa kita garis bawahi. Apa itu yang dapat kita garis bawahi? Yaitu kegiatan
dari hasil pemikiran. Nah, ini ya. Jadi, kata kerja mental ini tuh tidak terlihat oleh mata ya. Jadi dia tidak terlihat kalau misalkan berlari, makan, minum, itu kan kita dapat melihatnya secara langsung. Namun kalau kata kerja mental ini adalah hasil dari pemikiran dan kita tidak dapat melihat secara langsung dengan mata. Nah, contohnya apa? Nah, ini adalah kata-kata contoh dari kata kerja mental. Ada memikirkan, membayangkan, berasumsi, dan juga berkesimpulan. Keempat kata ini tidak dapat kita lihat secara langsung dengan mata ya, karena ini merupakan hasil dari pemikiran. Selanjutnya adalah keterangan, waktu, dan tempat. Di setiap berita pasti ada keterangan waktu dan juga keterangan tempatnya. Nah, contohnya ya. Nah, ini contohnya. Waktunya itu ada pagi, siang, sore, malam, besok, lusa, kemarin, nanti, pada tanggal, pukul. Nah, kalau tempatnya contohnya ada di, ke, dari, di sekolah, ke pom bensin, dari lapangan, dan juga yang D contohnya adalah kota, Surabaya, Jakarta, Bogor, Tangerang, itu masuknya ke dalam tempat. Nah, contohnya ya, contohnya dapat kita lihat di sini. Itu sudah diberi tanda tinta merah ya. Nih. Sabtu 14 Agustus 2021 terlihat polisi bersama petugas Dishub dan Satpol PP berjaga di sekitar Bundaran Senayan. Dalam kurung patung pemuda. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa keterangan waktunya itu ada di ini di awal kalimat. Sabtu 14 Agustus 2021. Sabtu ini menyatakan hari. Ya, ini menyatakan hari. Dan 14 Agustus 2021 menyatakan tanggal. Nih. Jadi yang ini adalah Sabtu 14 Agustus 2021 itu adalah keterangan waktu. Nah, lanjut ke keterangan tempatnya. Nih, di sekitar Bundaran HI. Ya, di itu menyatakan tempat. Jadi kalimat nih. Jadi yang terakhir ini adalah di sekitar Bundaran Senayan Patung Pemuda adalah contoh dari keterangan tempat. Dan semua teks berita itu pasti memiliki keterangan waktu dan juga keterangan tempat. Seperti itu. Sampai di sini semoga kalian paham. Kita lanjut ke yang terakhir. Yaitu konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini adalah konjungsi yang terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Nih ya, urutan waktu. Urutan waktu seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan juga akhirnya. Kemudian anak itu berlarian bersama-sama. Sejak saat itu, ia tidak lagi datang ke sekolah. Setelah pulang dari sekolah, ia langsung membantu ibunya mencuci piring. Awalnya, ia tidak mengenal sekelompok anak itu. Akhirnya, ia dapat mengenalnya setelah berkenalan. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kalimat konjungsi temporal. Nah, contoh yang lainnya seperti apa? Nah, contoh yang lainnya adalah itu lokasinya masuk perkampungan. Jadi, kita melalui jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk jalan Cipete, dan masuk jalan Haji Jian, kata petugas pemadam kebakaran Sadin, Jakarta Selatan, Dendi. Maaf, kata petugas pemadam kebakaran Sudin, Jakarta Selatan, Dendi. Nah, di sini ya, ada konjungsi temporalnya apa? Yaitu kemudian. Ya, ini kemudian yang merupakan contoh dari konjungsi temporal. Nah, sampai sini apa ada pertanyaan? Ya, alhamdulillah jika tidak ada pertanyaan dan alhamdulillah jika kalian sudah mengerti semuanya.
Jadi, kita simpulkan bahwa hari ini kita telah belajar mengenai struktur dan juga kaidah kebahasaan teks berita. Tadi strukturnya terbagi menjadi 3. Kepala berita, tubuh berita, dan juga ekor berita yang ditandai dengan gambar segitiga atau piramida terbalik. Yang paling atas, paling lebar adalah kepala berita, lalu tubuh berita, dan mengerucut ke ekor berita. Kenapa ekor berita ini mengerucut? Karena di situ terdapat informasi-informasi yang kurang berkaitan dengan berita tersebut. Lalu kaidah kebahasaannya terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sudah ada di masyarakat. Tidak bahasa populer maupun tidak juga bahasa kedaerahan. Selanjutnya adalah penggunaan kalimat langsung, yaitu kalimat langsung ini adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh narasumber dan ditandai dengan tanda petik ganda. Yang ketiga adalah kaidah kebahasaan penggunaan konjungsi bahwa. Nah, kata bahwa ini juga menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat tidak langsung. Lalu yang keempat, kaidah kebahasaannya adalah penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran, atau lebih singkatnya adalah kata kerja yang memang kita tidak dapat melihatnya secara langsung, seperti memikirkan, berasumsi, berpraduga, seperti itu. Yang kelima adalah penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Jadi di setiap berita, di situ pasti ada keterangan waktu dan juga tempat kejadiannya. Lalu yang keenam adalah penggunaan konjungsi temporal. Nah, penggunaan konjungsi temporal ini contohnya kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Nah, penggunaan konjungsi temporal ini merupakan konjungsi yang berkaitan dengan urutan waktu ya. Lalu kemudian, setelah, sejak, seperti itu. Baik, terima kasih dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan juga dapat kalian sampaikan pula kepada orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.